Halo semuanya, selamat datang di acara Polemik, Pojok Literasi Komik. Video kali ini kita akan mereview dan membahas karya komik terbarunya Junji Ito dengan judul The Liminal Zone, season yang kedua. Kita sudah bahas season yang pertama, buat kalian yang belum nonton boleh cek video sebelumnya. Oke, kita akan lihat dulu bagian cover komiknya. Di sini judulnya diberikan efek glossy ya, efek timbul gitu dan mengkilap. Kalian bisa lihat di kamera ya. Nah, terus di sini ada tulisan penerbitnya Akasa. Lalu di sini ada nama pengarangnya Junji Ito, dan di bagian bawah di sini tertulis untuk kategori dewasa. Dan ini tampilan sampingnya dan tampilan belakangnya biasanya tertulis deskripsi cerita, tapi di sini diberikan 4 judul buku yang ada di dalam ini ya, jadi lebih terlihat simple. Dan di sini juga ada efek glossy-nya ya. Sisanya ini doff ya, ini doff. Terus kalau kalian perhatikan 4 gambar yang ada di belakang sebagai latar belakangnya, ini adalah gambar-gambar yang ada di 4 cerita dalam buku The Liminal Zone. Oke, di sini tidak diberikan jaket bukunya, tapi cover bukunya ini kayak jaket ya, jaket buku. Jadi kalau kalian satukan gambar antara bagian depan dan belakang, nah akan menjadi sebuah gambar ya. Nah, mungkin itu aja. Terus bagian halaman pertamanya di sini diberikan halaman berwarna ya, 1 halaman aja, dan sisanya ya hitam putih ya, seperti biasa. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas 4 ceritanya yang ada di dalam buku ini agar kalian bisa menimbang-nimbang atau bisa merekomendasikan gitu ya, apakah ini layak untuk kalian koleksi atau enggak. Cerita pertama berjudul Devil of Dust. Ceritanya bermula di mana ada seorang anak yang tinggal bersama ayahnya dan kedua ART-nya. Mereka itu tinggal di sebuah kota yang dulu katanya terkenal dengan onsen ya, tapi seiring berjalannya waktu kotanya malah tertinggal dan terbengkalai. Nah, mereka tinggal di sebuah rumah besar dan mewah. Rumahnya ini adalah warisan dari keluarga ayahnya yang dulu katanya artis gitu ya. Nah, ayahnya ini sering melarang si anaknya ini untuk bermain ke kota karena katanya di kota itu ditinggali oleh iblis debu. Nah, di rumahnya pun ya memiliki misteri di mana setiap harinya rumahnya sering dibersihkan oleh kedua ART-nya, tapi bukan semakin bersih, malah semakin kotor gitu ya, dengan debu-debu yang menempel yang semakin menebal. Nah, misteri yang dari chapter ini yang paling saya suka ya adalah di mana ada adegan si anaknya ini pas waktu malam ya memergoki ART-nya ini sedang memakan debu-debu yang sudah dibersihkan oleh vacuum cleaner gitu ya. Jadi dijelati sampai habis dan dimakan. Cerita yang kedua berjudul The Village of Ether. Ceritanya berawal dari 4 mahasiswa ya, jurusan fisika. Mereka ini datang ke sebuah desa dari karakter utama kita yang dulu katanya karakter utama ini pernah tinggal di desa tersebut, dan mereka menemukan anomali ya. Mereka merasakan kejanggalan, keanehan di desa tersebut di mana tidak ada orang di sekitar sana, dan mereka mendapati 2 gundukan tanah yang sebesar gunung. Jadi entah kenapa mereka merasakan sesuatu yang aneh di sana gitu. Nah, pas waktu mereka mendekati desa tersebut, ya desanya itu sudah rusak dan terbengkalai, tapi mereka menemukan mesin-mesin yang masih bekerja di sana. Nah, mesinnya ini mesin Perfectua. Jadi mesin dengan cara menggunakan mekanisme yang bekerja tanpa energi. Nah, jadi mereka itu merasa aneh ya, dan merasa tertarik untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Untuk cerita yang ketiga berjudul The Brother of Bazaar Drake. Nah, ceritanya ini lebih ke komedi ya, tapi tetap masih memiliki unsur horornya.
Nah, ceritanya ini ada suatu keluarga yang bernama Hikizuri yang pernah diceritakan di cerita-cerita kompilasi Junji Ito ya, dan ada di animenya juga. Nah, ceritanya ini adalah cerita lanjutan yang dimana ceritanya bermula ada seorang perempuan yang merasa kehidupannya itu terbebani dengan sesuatu gitu ya, tapi entah tidak tahu itu apa. Dan di sini ketika dia sedang jalan-jalan, dia merasa melihat gitu ya, dan merasakan aura di suatu rumah yang sama persis dengan aura yang dia miliki gitu. Jadi merasa ada terikat dengan sebuah aura gitu ya di rumah itu. Akhirnya dia mendekati rumah tersebut dan akhirnya dia melihat atau menemukan ya satu keluarga yang bernama keluarga Hikizuri. Nah, keluarga Hikizuri ini di cerita sebelumnya itu lebih terkenal dengan unsur-unsur horornya, seperti dia itu pernah mendatangkan arwah ayahnya yang sudah meninggal gitu ya. Dan di sini pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di sini lebih ceritanya komedi, tapi masih tetap ceritanya dibangun dengan unsur-unsur yang unik dan menarik nih teman-teman. Jadi wajib kalian baca sendiri. Dan cerita yang terakhir berjudul Sail from Manju Swamp. Ceritanya bermula di mana di suatu kota ya terdapat urban legend. Nah, di sana itu ada satu danau. Danaunya itu ditempati oleh kura-kura yang begitu banyak ya. Dan dulu katanya pernah terjadi suatu bencana banjir bandang dan korban-korban yang terseret atau hanyut itu dimakan oleh kura-kura setempat gitu. Nah, uniknya memiliki karakteristik kura-kuranya itu di mana di bagian cangkang perutnya itu terdapat lekukan-lekukan yang kalau diperhatikan mirip dengan wajah penduduk lokal yang ada di sana. Nah, di sini selain menceritakan kura-kura ya, jadi kura-kuranya ini sering dimakan oleh burung-burung gagak yang ada di sana gitu. Jadi lebih terkesan hama lah. Nah, si burung gagaknya ini cara memakannya juga unik ya dan aneh gitu. Jadi si kura-kuranya ini diangkat, dibawa gitu ya ke daerah jalan, lalu dibiarkan terlindas oleh mobil yang lewat. Nah, ketika mereka makan daging-dagingnya dan cangkang kura-kura yang tadi berupa lekukan wajah manusia gitu ya, akhirnya dibawa cangkangnya dan lalu dilempar atau ditaruh di depan halaman rumah yang wajahnya mirip dengan cangkang kura-kura tersebut. Nah, ini dilandasi dengan cerita meramal ya ala-ala Jepang gitu, karena ada budayanya. Dan ini ceritanya sangat unik banget, worth it banget buat kalian baca sendiri. Oke, mungkin cukup sekian review dan pembahasan cerita dari komik Junji Ito The Liminal Zone season yang kedua. Dan saya dapati harga buku ini di kisaran harga 50.000 ya dengan diskon beli online. Tapi harga buku aslinya itu kisaran harga 70.000. Nah, menurut saya buku ini sangat worth it sekali buat kalian koleksi dan beli ya, karena ini karya terbarunya Junji Ito dan penggambarannya juga bagus ya, tentu saja dengan update skill yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya dan ditambah dengan cerita yang begitu fresh ya, dan misterinya itu dapat banget lah gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang suka dengan horor-horor atau tema-tema misteri gitulah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Kalau bermanfaat silahkan subscribe ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and say goodbye.